Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat Ustadz Haji Hilman, yang senantiasa kami harapkan Maidudul Hasanah dan Barokah Ilmu kepada tuan rumah dan panitia penyelenggara yang kami hormati, dan juga kepada Ustadz Haji Edi Budianto selaku Ketua Alumni SPG 80 yang kami muliakan, serta para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pengajian pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah mau'izatul hasanah, dan dilanjutkan dengan doa. Kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Rodiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Alladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun ulaika humus siddiquna wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Bismillah, monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketua alumni SPG Negeri tahun 1980 yang kula hormati, wabil khusus para anggota alumni SPG tahun 80 yang kula hormati. Pak kula atas nama mewakili Ibu Jah Murwaningsih selaku Syekhul Hajat gandeng nyuwun tulung dumateng kula, insyaallah sepatah kata utawi
sambutan ingkang singkat menika. Pertama, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat bermujahadah wonten dalemipun Ibu Haja Nurwaningsih. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Ketua Paguyuban Alumni SPK 80 yang saya hormati beserta anggota yang saya cintai, pada hari ini pertama kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya ingkang sampun ikhlas rawuhi wonten pengawasan mriki, mugia pikantuk imbalan saking Allah Subhanahu wa taala. Kami kali selaku Syekhul Hajat pilih penyambutan utawi pasugatan kirang truk ing panaipun panjenengan nyuwun agung ing pangapunten ingkang kathah. Mengatur mawon sambutan kula atas nama Syekhul Hajat nyuwun agung ing pangapunten bilih kathah kredha-kredhipun tepung. Mengatur mawon kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari Ustadz Haji Edi Budianto selaku Ketua Alumni SPG 80. Kepadanya dipersilakan. Sekali lagi rata sombong, lagi banyak, tapi alhamdulillah Allah membimbing kami untuk bisa sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul adzim. Pak Kiai yang kami hormati, teman-teman semua alumni SPK 80 yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih dikirakan oleh Allah menjadi orang-orang pilihan yang mampu meringankan langkah kaki kita menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian yang insya Allah ada manfaat yang akan bisa kita petik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurwaningsih selaku Syekhul Hajat yang telah berkenan bersedia untuk ditempati kegiatan rutin pengajian 3 bulanan. Mudah-mudahan Allah tetap akan melapangkan rezeki, memberikan keberkahan hidup kepada beliau beserta keluarganya. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mampu meluangkan waktunya untuk bersilaturahim, sekaligus nanti kita bertalibul ilmi. Ada ilmu yang harus kita serap, yang harus kita catat dari Pak Kiai nanti untuk dipedomani, untuk dijalankan, untuk didakwakan, untuk disampaikan pada keluarga. Menjadi satu bagian penting
bahwa talibul ilmi menjadi sebuah kebutuhan. Syiar menjadi kewajiban, tidak hanya kewajiban bagi para ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, tetapi syiar juga menjadi kewajiban setiap muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, rencana kegiatan pengajian akan kita laksanakan awalnya di tempat wisata, tetapi ternyata di sini halamannya lebih luas, di sini lebih mudah dijangkau. Dene nanti sepulang ada yang ingin mencoba memiliki tempat wisata di tikungan, monggo. Artinya tidak terlalu jauh dari sini. Kecuali kalau tidak ada tempat yang lebih representatif, mungkin kita akan mencoba di tempat wisata. Tetapi ternyata ada tempat yang lebih representatif, lebih gayeng, lebih enak untuk berdudur rasa dan terfokus untuk mendengarkan materi pengajian dari Pak Kiai. Kalau di tempat wisata, tempatnya nanti sepelenek, tidak fokus mendengarkan materi, biasanya malah cerita dalam meja budarnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Untuk kita ingat kembali, untuk kita sadari bahwa siapapun, apapun, kapanpun dan dimanapun yang berurusan dengan Al-Quran, pasti Allah akan naikkan derajatnya, Allah akan tinggikan statusnya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan tingkatkan peradabannya. Kita ambilkan dua contoh saja. Ketika dulu Al-Quran diturunkan secara bertahap, Al-Quran awalnya ada di Lauhul Mahfuz, satu tempat tertinggi yang hanya Allah yang tahu tempat itu. Kemudian diturunkan di langit dunia, namanya Baitul Izzah, tempat yang mulia. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Diturunkan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan peristiwa yang melatar belakanginya, sesuai dengan kebutuhan, dan turunnya tidak bersamaan. Nah, malaikat Jibril yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril statusnya berubah, dinaikkan derajatnya, ditingkatkan menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu para malaikat. Nah, para malaikat juga pira sih, paling sangat 10-11 so. Itu kan yang tertulis tersirat dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada yang kita perkirakan. Ketika Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat ada tempat yang namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu ibarat Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit ketujuh, yang kalau ditarik lurus secara vertikal sejajar dengan Ka'bahnya manusia yang ada di Mekah. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ketika saya naik ke Sidratul Muntaha, saya melihat ada Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, Ka'bahnya para malaikat di langit ketujuh, untuk mengagungkan nama Allah, untuk bertasbih, untuk bertawaf, dan mereka tidak pernah kembali. Digaris bawahi, dan mereka tidak pernah kembali. Artinya setiap hari ada 70 malaikat yang berbeda masuk ke Baitul Makmur, Ka'bahnya para malaikat di langit ketujuh, dan tidak pernah kembali. Itu jatah mereka setiap hari. Ini yang dilansir dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita berandai-andai dengan estimasi teologis, dengan estimasi ilmiah teologis, kalau sehari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, setahun berapa? Tinggal dikalikan 365 hari.
jumlahnya ada 25 juta lebih setiap tahun malaikat masuk ke Baitul Maqmur. Kalau dihitung sejak zaman Rasulullah sampai sekarang 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, tinggal dikalikan saja 1500. Berarti malaikat yang bertawaf di Baitul Maqmur memuji dan mengagungkan nama Allah hingga kini kalau dikalikan 1500 tahun kali 25 juta lebih ada angka 37,5 miliar. Jauh lebih banyak dari yang kita perkirakan. Kalau jumlah malaikat yang bertawaf di Baitul Maqmur dihitung sejak alam semesta ini diciptakan, menurut estimasi teologis ilmu tentang penciptaan alam semesta, tinggal dikalikan saja usia alam semesta ini 13 miliar tahun. Kalau tadi jumlahnya 37,5 miliar dikalikan 13 miliar tahun, ada berapa triliun jumlah malaikat yang setiap hari selalu mengagungkan nama Allah, memuji, mengesahkan, bertasbih di Baitul Maqmur. Nah, malaikat Jibril yang berurusan dengan Al-Quran menurunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun, akhirnya statusnya dinaikkan, derajatnya ditinggikan menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat yang jumlahnya wallahu a'lam kita tidak tahu, yang jelas lebih banyak dari manusia. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah yang menerima wahyu dari malaikat Jibril selama 23 tahun pun statusnya dinaikkan, derajatnya ditinggikan. Kenapa? Rasulullah juga mendapatkan julukan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad turun ke muka bumi kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Kalimatnya luar biasa komprehensif, universal. Rahmat bagi seluruh alam. Konteksnya bukan rahmatan lil muslimin, karena pada hakikatnya rahmat Allah diturunkan tidak hanya bagi orang yang muslim, orang yang non-muslim pun tetap dapat rahmat dan dapat rezeki. Konteksnya juga bukan rahmatan lil muttaqin. Karena apa? Prakteknya baik orang yang bertakwa maupun orang yang tidak bertakwa, Allah tetap menjamin rahmat dan rezeki. Konteksnya juga bukan rahmatan lil mukminin, karena prakteknya baik orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, Allah tetap menjamin rezeki bagi setiap penghuni planet bumi. Maka kalimatnya sangat universal, sangat komprehensif, rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai penerus kekhalifahan Rasulullah, di mana ada umat muslim di situ, harus mampu menebarkan manfaat, rahmat bagi lingkungannya, bagi sesama muslim, bahkan bagi orang-orang non-muslim kita harus mampu memberikan manfaat. Kita juga harus memberikan manfaat bagi hewan, memberikan manfaat bagi tumbuhan. Pembalak-pembalak liar yang menghancurkan hutan itu bukan yang termasuk orang yang mendapatkan rahmat, luput, lepas dari rahmatan lil alamin. Rasulullah juga mendapatkan julukan sebagai uswatun hasanah. Artinya apa? Sebagai teladan akhlak yang paling mulia. Uswatun hasanah sebagai orang yang sangat diteladani, contoh keteladanan. Sebagai seorang bapak, dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebagai seorang pemimpin, dia menjadi teladan bagi anak buahnya. Sebagai seorang suami, dia menjadi teladan dan kebanggaan bagi istri-istrinya. Teladan dalam akhlak yang sangat mulia. Yang ketiga, Rasulullah juga mendapatkan julukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia pilihan yang diperintahkan oleh Allah untuk memimpin para nabi dan para rasul. Para nabi yang jumlahnya 124.000, para rasul yang jumlahnya 315, dalam hadis riwayat Ahmad, satu jumlah yang sangat banyak. Dan Rasulullah karena berurusan dengan Al-Quran,
Maka Rasulullah mendapat julukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin dari para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir. Rasulullah juga mendapat sebutan sebagai Sayyidul Bashar, sebagai penghulu umat manusia di muka bumi, sebagai Sayyidul Mutakin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, sebagai Sayyidul Waladi Adam, sebagai penghulu keturunan Nabi Adam dan seterusnya. Dan yang tidak boleh dilupakan, Rasulullah satu-satunya Nabi yang mendapatkan rekomendasi, mendapatkan kewenangan dari Allah untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Tidak ada satu Nabi pun sejak zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Satu-satunya hanya Rasulullah yang diberikan kewenangan memberikan syafaat kepada umatnya. Yang terakhir, Rasulullah adalah Nabi yang namanya disebut-sebut puluhan miliar kali oleh umatnya dalam sehari semalam. Bapak Ibu, penduduk di planet bumi ini 8 miliar, muslimnya hanya 2 miliar. Yang 5 miliar itu agama resmi campuran, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Yang 1 miliar itu penduduk agama lokal negara masing-masing, Shinto misalnya. Yang 1 miliar itu ateis, tidak beragama, seperti sebagian Cina, Vietnam, dan Korea. Nah, dari 2 penduduk muslim, dari 2 miliar penduduk muslim di dunia, andaikan yang sholat separuhnya saja, 1 miliar saja. Padahal nama Rasulullah disebut-sebut dalam sholat, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, 1 hari semalam, 5 waktu, minimal 30 kali nama beliau kita ucapkan. Kalau penduduk bumi yang separuh saja, 1 miliar saja sholat, maka setiap hari nama Rasulullah disebut oleh umatnya 30 miliar kali. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, syukrul wudu, sholat tahajud, sholat syuruk, sholat duha. Belum pengajian-pengajian seperti ini selalu diawali dengan ucapan sholawat kepada Rasulullah. Belum majelis-majelis taklim ibu-ibu. Ada berapa puluh miliar kali nama Rasulullah disebut-sebut oleh umatnya setiap hari hanya karena Rasulullah berurusan dengan Al-Quran selama 23 tahun. Bagaimana dengan kita orang-orang yang awam yang selalu berurusan dengan Al-Quran? Adakah kita dinaikkan statusnya? Adakah kita ditingkatkan derajatnya? Insya Allah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sebagai prolog saja, Pangapunten Pak Kiai, matur nuwun. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, khairi khalqillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, rasulillah wa nabiyillah wa habibillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa qul i'malu fasayarakumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa fi riwayatin wal yukrim dhaifah. Hadirin para bapak, para ibu,
para sesepuh ini sepuh, oh sepuh kabeh ini ya, orang nabi ini sepuh asli saya. Kalau wong awas nang dhuwure tahun 20 yang durung lahir dikongkon nyai mau idohnya papanan. Tapi alhamdulillah kalau buka ya, setiap ada acara yang di dalamnya itu adalah orang-orang tua kita, apalagi ini adalah panjenengan semua adalah guru yang pastinya menjadikan kami, pulau dan generasi-generasi setelahnya atau sebelum saya itu juga menjadi orang-orang yang punya manfaat ya. Lebih-lebih dalam keluarga khususnya ya, karena tidak ada kayak ya, orang yang dalam keluarganya kok ya, tidak tersentuh oleh guru ya. Hampir tiap keluarga mesti yang ngasih tahu dari murid ya, pasti ya, karena belajar itu ya, menjadi sesuatu yang wajib ya, bagi kita semua. Apalagi ya, yang murid di sini ini semuanya adalah ya, alumni SPG, Sekolah Pendidikan Guru ya, yang memang dikhususkan. Maka kalimat syukur dan alhamdulillah ya pasti dan selalu kita jadikan sebagai awalan dalam membuka ataupun apa-apa. Terlebih di masa sekarang ini, di masa rutinan yang sudah kira-kira 80 berarti 45 tahun ya, dimulai dari lulusnya. Alumni kan lulus ya, setelah lulus saja sudah 45 tahun ya. Artinya sebelumnya pendidikannya juga sudah lebih lama ya. Semua yang hadir di sini artinya sudah berhubungan, berinteraksi lebih dari 45 tahun ya. Mudah-mudahan dengan syukur dan alhamdulillah yang kita ucapkan bersama-sama menjadi penyambung dan pemersatu kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan ya, lebih-lebih lagi diberikan nikmat kesempatan. Sebab tadi Pak Haji Edi sudah bilang rada sumpeng, tapi alhamdulillah sempat. Sehatnya kan dia rada kurang katanya, tapi ya alhamdulillah sempat. Maka dua inilah yang dalam hadis juga disebutkan nikmatani ya, dua nikmat yang sering dilupakan ya, as-sihah wal barokah, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah 3 bulan sekali ya, terutama di hari ini panjenengan semua sehat ya, meskipun sehatnya ada yang agak kurang sedikit, tapi yang juga semuanya ada adalah 100% sempat ya. Antara orang sempat yang mesti orang anjir ya, buana antar putune ya, buana antar anaknya atau ada acara yang lain berarti tidak sempat. Bagi yang tidak sempat barangkali baik itu karena kegiatan ataupun karena kondisi fisik kesehatannya yang sedang tidak memungkinkan, marilah kita doakan semoga di kesempatan selanjutnya ya bisa diberikan kesehatan lebih prima, lebih bugar, dan juga diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama seluruh ya, alumni SPG Selawi tahun 80 dalam pengajian minimal 3 bulan yang akan datang, atau barangkali ada hajatan atau apa ya ketemu ya bisa terima undangan. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi tokoh utama dalam setiap lini kehidupan kita ya, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga. Tadi sedikit sudah disinggung sebagai ya, orang yang terbaik, makhluk yang terbaik ya, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan, dan lebih khusus lagi bagi kita semua dalam alumni SPG Paguyuban ini adalah sebagai guru ya,
Sebab Rasulullah juga diutus selain diutam 5 makarimul akhlak, beliau ada sabda yang lain riwayatnya innama bu'istu mu'alliman. Ya, saya itu juga diutus sebagai guru. Ya, jadi Rasulullah itu guru segala guru. Ya. Mau kalau sekarang teori pendidikan macam-macam, kurikulumnya berubah apapun namanya, ya, atau jenjang pendidikannya dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi sekalipun, ya, Rasulullah bisa dijadikan contoh tauladan bagaimana beliau mengajar. Ya, guru TK misalkan, ya, Kanjeng Nabi itu gimana ngajari anak-anak TK? Beliau mengajarkan kepada cucunya Hasan dan Husain juga dengan cara yang sangat baik. Pendidikan terbaik yang diperoleh, ya, oleh ulama, oleh orang atau oleh manusia yang lain, ya pendidikan yang langsung, ya, oleh Rasulullah. Kepada remaja misalkan yang usia SD, SMP atau mungkin sampai SMA, SMK sederajat, Rasulullah juga di dalam rumahnya itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya. Beliau mendidik Sayyidina Ali dari mulai usia remaja sampai dewasa, ya, sampai menjadi, ya, diakui keilmuannya oleh Sayyidina seluruh sahabat bahwa Sayyidina Ali ini, bahkan oleh Rasulullah sendiri, beliau dalam sabdanya, ya, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kanjeng Nabi ku koyok kotane ilmu, Sayyidina Ali kuwi gerbangnya, ya. Dan kota ilmu itu Rasulullah itu cuma satu, pintunya ya cuma satu, ya. Cuman gerbangnya dia gede, dan ini sih Nabi bisa rombongan. Itu gerbangnya yang kecil sehingga harus satu orang, ya. Maka dan seterusnya itu juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga tidak semuanya satu usia. Rasulullah juga mengajarkan kepada, ya, sahabat-sahabat yang lebih sepuh, yang lebih tua. Ya, maka guru itu memang fleksibel. Ya, makanya saya di sini ngomong ya rada-rada sedikit lah. Ya. Kenapa? Karena meskipun yang diomongkan lebih sepuh, ya, kalau kita mencontoh Rasulullah, ya memang harus ada yang dipelajari. Ya. Mudah-mudahan karena guru kan mesti sinau, ya, cirinya guru kan mesti sinau. Meskipun pensiun wis pinten tahun Pak Haji 2020, 2019 sudah 6 tahun pensiun, yakin ya sinau. Ya. Tadi Pak Budi juga itu dari mana sumbernya? Kayaknya di SPG nggak diajarkan itu tentang Al-Quran. Gimana ya? Sinau dewek, ya, mesti belajar sendiri. Ya, dan saya yakin semuanya juga sebagai guru, ya, tetap melekat, ya, kegiatan utamanya adalah belajar. Ya. Karena memang belajar itulah, ya, yang menjadi, ya, kegiatan yang tanpa batas. Agar ngajar tak kayaknya dia sebagian masih ada yang masih ngajar, tidak ada. Ya barangkali ada yang geser ke luar negeri, ya. Pensiun di negeri terus ngajar di luar negeri gitu kan, masih ada, ya. Masih ada kan berarti masih mengajar. Kalau di sini tidak ada ya berarti kan mengajarnya sudah tidak, tapi belajarnya masih. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan sholawat yang kita panjatkan dan kita aturkan kepada beliau tetap menjadi ruh dalam segala lini kehidupan kita. Wabil khusus dalam kabul ini ya sebagai, ya, pelajar atau orang pembelajar dan sekaligus juga mengajar. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwa pertama tadi mengungkapkan kebahagiaan saya secara pribadi, ya, karena ternyata, ya, di tengah, ya,
ke apa namanya, kegalauan ya, atau ketidakteraturan ya, dunia atau yang sekarang ini macam-macam lah ruwet dunia ya, ternyata masih banyak forum-forum ya, yang digalangi oleh orang-orang sepuh. Ini kan orang-orang mulia semua dulu ya, sudah 45 tahun. Saya kira kalau yang sekarang murid-muridnya masih menjabat ya, itu juga sudah menjadi orang-orang yang penting, punya jabatan, mungkin juga punya jabatan yang baik ya, penebar manfaat yang pasti ya, dan juga sudah tersebar kemana-mana, mungkin tidak hanya di Tegal, tidak hanya di sekitar Tegal, tapi juga mungkin di Jawa, di Indonesia, dan lain sebagainya. Maka kebanggaan ini ya, juga kami ucapkan terima kasih atas undangannya ya, atas berlangsungnya tradisi pengajian rutin 3 bulan ini. Karena dengan seperti ini ya, kami sebagai orang-orang yang muda yang mungkin masa belajarnya kalau secara angka atau umur itu masih panjang, mudah-mudahan bisa menjadi penambah semangat bagi kami generasi muda. Bisa kami sampaikan ya, kepada orang-orang lain bahwa ada satu forum yang sangat baik sekali ya, paguyuban yang pengajian meskipun hanya 3 bulan sekali, tetapi manfaatnya, efeknya bisa sangat-sangat panjang ya. Maka kalau melihat seperti ini ya, saya secara pribadi ya jadi optimis. Oh, Indonesia baik-baik saja ya. Kalau ada berita-berita yang mengatakan chaos atau macam-macam dan lain sebagainya, nyatanya para guru-guru kita itu masih berkumpul, masih rukun, masih guyonan, masih boleh biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan ya, kecemasan yang berlebihan ya. Ada pihak-pihak atau orang-orang muda kan ya, bahasa momen yang saya overthinking ya, kayaknya kon ribet, kayaknya memang macam-macam. Ternyata sebenarnya tidak ada apa. Kita bisa lihat, saya secara pribadi di sini bisa melihat semuanya dalam keadaan yang rukun, yang baik, sehat, dan lain sebagainya. Kalau ada problem-problem juga, ya bukan problem yang apa namanya menjadikan kita harus berpisah, bermusuhan dan lain sebagainya, sebagaimana yang terjadi di kalangan generasi muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mungkin hikmah ya, mudah-mudahan dari apa yang saya baca bisa menjadikan manfaat ya, bahwa tadi kami nukil dari ayat Al-Quran atau bahasa ayat 85 ya, wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya, kalau kalimat aslinya si waqul ya'malu ya, perintah kepada Rasulullah SAW untuk kita selalu produktif, ya'malu ya, berbuat baiklah ya. Karena berbuat baik itu satu kesatuan, satu rangkaian dengan keimanan. Betapa banyak ya, dalam ayat Al-Quran ya, yang menggandengkan keimanan dengan amal soleh ya. Aminu wa amilus sholihat ya. Beriman kemudian juga beramal soleh ya. Berbicara tentang amal soleh, kalau kita katakan ya tingkat tertinggi dari amal soleh ya, itu adalah mengajarkan ya. Karena tadi Rasulullah bu'istu mu'alliman, sebagai guru ya harus mengajarkan. Kenapa? Karena kompetensi guru yang sekarang teorinya sangat banyak sekalipun ya, pada tataran ya, hasil ya, maka yang dibutuhkan itu bagaimana outputnya ya. Teori bisa semakin rumit, tetapi kalau sebagai guru dengan jiwa yang baik ya, jiwa yang dilandasi dengan tadi rahmatan lil alamin, maka murid-muridnya ya, potensi kesuksesannya jauh lebih baik ya. Nah, itulah yang perlu kita jadikan sebagai ya, kata atau pedoman ya.
Sebab apa? Amal-amal kita itu bukan akan dilihat ya, secara zahir bisa dilihat dari angka-angka lulusan terbaik, murid terbaik atau apapun. Tetapi sesungguhnya yang melandasi adalah ya, apa yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, guru-guru yang baik melahirkan generasi yang baik. Sehingga Rasulullah sebagai ya ultimat guru yang maha gurunya ya, sehingga melahirkan generasi terbaik, generasi sahabat. Ya. Yang kedua bahwasanya ya, sebagai guru atau sebagai pendidik ya, pastinya tadi ya kami awal disampaikan tentang bahwa pensiun atau purna itu kan hanya berhenti mengajar, tetapi tidak berhenti belajar. Ya. Mengajar pun sebenarnya bukan berhenti, hanya pindah. Ya. Jadi dalam hal ini ya, yang ingin kami sampaikan bahwa kebermanfaatan ya, itu sangat luas. Ya. Tidak hanya dalam satu lembaga, juga di lembaga yang lain. Maka perbuatan-perbuatan kita di dunia ya memang tujuan utamanya menyebarkan kebaikan. Nah, menyebarkan kebaikan ini ya, menjadi tolak ukur ya kebermanfaatan kita. Ya, kan khairukum ya khairukum atau anfa'ukum linnas. Ya, yang paling banyak memberi manfaat ya itulah yang terbaik. Ya, dan saya pikir ketika melihat orang atau orang lain ya sesungguhnya bagi kita itu hanya sekedar berpindah-pindah tempat ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Insan idza faragta fansab ya. Ketika sudah selesai dalam tahap sesuatu maka ya, berjalanlah atau cari kegiatan yang lain. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik. Ya saya yang sering itu biasanya ya yang kalau sepuh-sepuh mohon maaf itu biasanya kumpulan haji. Dan kumpulan haji kan mesti sepuh ya. Ya ada yang sudah dari tahun 92, yang terlama itu saya pernah isi 92. Dari 92 tinggal berapa? Tinggal 7 apa 11 gitu. Karena saking namanya. Dan ini tadi saya tanya, masih sangat banyak ya, 50, 60, 70 orang masih sangat banyak. Ya, kalau di dalam hitungan luwes 40 itu berarti angka. Ya, itu wis top lah ibaratnya ya. Terkadang kita yang muda itu keliru ya, kebablasan ya, teknologi boleh macam-macam tapi orang ada manfaatnya ya. Tapi kita melihat, saya melihat di forum ini ya, bagaimana teknologi itu menjadi sangat baik, menjadi penunjang kebaikan ya, menjadi sarana wasilah ya, sehingga kita semakin baik dan semakin baik. Tidak hanya tentang urusan dunia. Saya kira nanggar teknologi apa wis gampang, saya kira dodolan online apa online toko online ya gampang memang dunia ya, tapi akhiratnya juga jangan dilupakan ya. Dan akhirah walatan sanasibaka minad dunya itu benar. Sepanjang masih hidup di dunia, tapi agar kados kita kados panjenengan ya kira-kira ya mestinya kan sudah orientasinya lebih pada ukhrawi. Ya. Orientasi ukhrawi ini sebenarnya ya bukan hanya yang sudah sepuh atau sudah pensiun ya, saya juga sama. Mau umur berapapun kesadaran tentang ya akhir kehidupan itu mesti lebih. Ya, tetapi memang ya tanda-tandanya itu yang kadang beda-beda. Angger sing tandanya si setitik kayaknya si sungkan ya. Si semangat, si sehat kayaknya ya, tapi yang bertanda-tanda wis mulai katon ya, matanya wis mulai burem ya,
dan lain sebagainya, makan wis kesel gitu kayak yang rasane katone perah padahal belum tentu juga ya, padahal belum tentu juga, tetapi semangatnya harus sama ya, semangat manusia semangat hamba itu sama. Yang selajengipun ya mungkin hanya sedikit ya menambahkan dua hal ya supaya amal sing sangu lah ya. Ada dua hal amal ya bagi kita yang memang ya tadi ibaratnya yang berbahasanya pula ya wiridan lah ya. Semua saya yakin ahli wirid ya tahu zikir, tetapi ada dua keistimewaan dalam zikir. Yang pertama tasbih dan sholawat ya. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua Pak Haji Edi ya tentang bagaimana ya para malaikat itu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di luar kita ya. Sesungguhnya apa yang di luar ya, itu juga apa yang ada di dalam diri kita. Kalau di luar di Baitul Ma'mur malaikat ada yang bertasbih ya, puluhan ribu, bahkan kalau sekarang tadi itu ada triliunan ya, sudah triliunan. Sesungguhnya kalau kita melihat dalam diri kita sendiri pun sama ya. Artinya apa? Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik ya. Dan diantaranya dengan kalimat-kalimat tasbih inilah ya kita bisa menjadi semakin sehat. Yang sangat ringan secara lisan diucapkan itu gampang mudah ya, tapi timbangannya nilainya sangat prestisius ya. Kalau dalam tahlil kita biasa tahlil ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Jadi dua kalimat ini yang secara riwayat marilah kita jadikan sebagai keseharian kita sebagai zikir, tasbih, sehingga kita bisa mengenali ya dalam diri kita ya. Dan diantaranya dengan kalimat-kalimat tasbih inilah ya kita bisa menjadi semakin sehat ya. Karena ketika tasbih yang kita ucapkan dengan penuh kesadaran dari dalam diri kita ya, setiap organ tadi yang triliunan itu juga ya, ikut merasakan ya, atau punya getaran-getaran tasbih yang kita lakukan. Kalimat yang kedua ya, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan setiap hari adalah kalimat ya, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi disebutkan ya, bahwa sholat Rasulullah itu julukannya akan nemen ya. Dalam satu kitab diriwayatkan ya, Rasulullah itu punya lebih dari 1000 nama ya. Ada satu kitab khusus ya, saya lupa namanya, tapi ada Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada khusus membuat nama-nama Nabi yang banyak dikenal ya. Kalau di kalangan pesantren mungkin kebetulan saya di pesantren ya ada minimal ya 201 nama ya, itu yang terdokumentasi dalam kitab sholawat yang banyak dikenal di kalangan pesantren, yaitu sholawat Dalailul Khairat karangan Syekh Muhammad ya Ibnu Imam Al-Jazuli ya. Ya, itu 200, itu tercantum 201. Di kitab yang lain saya lihat ada ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu juga ya, menjadi representasi terbaik ya, pada manusia ya. Tadi dikatakan bahasan yang tadi uswatun hasanah. Dalam hal apa? Ya, Syekh Ali Jumat dan Syekh Yusri Habibakumullah itu ya mengatakan dalam hal merepresentasikan sifat-sifat ketuhanan atau keilahian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, jumlahnya pinten Asmaul Husna? 99. Itu sifat-sifat Allah.
sifat Allah dalam kajian tauhid atau teologis tadi ya tidak boleh ya dipikirkan atau diejawantahkan, dimanifestasikan dalam satu bentuk. Tidak boleh, bisa kafir agar kajian teologis. Ya, Allahu basirun, maha melihatnya berarti matanya gede sapira wonten. Tapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua sifat yang 99 itu bisa termanifestasi dan terrepresentasi secara sangat baik. Ya, maka dalam sholawatnya misalkan ya ketika kita mengatakan ya, Allah itu ya maha pengasih, pengasihnya Allah itu seperti apa? Tidak usah dipikir. Contoh Rasulullah yang punya nama Abdur Rahman ya. Jadi setiap Asmaul Husna kalau ditambahkan kalimat Abdun, yaitulah Rasulullah ya. Sifat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyayangi antar manusia? Rahmatan lil alamin itu seperti apa? Ya, contoh sing gampang, sing ekstrim yang banyak ya sering kali kita dengar kisahnya pada kerahmanan atau rahmaniyatul itu tentang apa? Tentang bagaimana beliau setiap jalan di tengah jalan itu ada yang mengatakan riwayat diludahi, ada riwayat yang lain mengatakan dilempar kotoran onta, tapi banyak sekali riwayat yang direndahkan. Ya, kalau bahasa saya dia dibully ya. Tapi Rasulullah apa tindakannya? Sebagai Abdurrahman yang membawa sifat Rahman dalam dirinya ya, sebagai manusia ketika sadina ora didoni, ora dibully ya, malah kayak ngeradan kangen di sini biasanya anak ding langka. Ibaratnya wong kayak wong go tanda ya, anggerenggal anjuk ya wong katon ya. Pan maring mriki kali bakung wis tekan ya Darussalam ataupun di puskesmas berarti enggal anjuk ya. Tapi karena orang katon mboten ada yang membuli, nggak ada yang mengasari ya, beliau merasa perjalanannya masih jauh ya. Maka perlu ada penanda. Jadi penanda itu kan nggak mesti harus sesuatu yang ya. Sifat sayangnya Rasulullah, rahmannya Rasul ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunjukkan kepada Rasulullah ya seperti ketika tidak ada kok dengar sakit, tidak ada dalam hatinya sedikit pun kalimat-kalimat yang jelek, bahkan menjadi orang pertama yang mengunjungi yang besuk ya. Begitu juga sifat-sifat yang lain ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ya dalam asmanya atau dalam Asmaul Husna sebagai apa? Abdur Razik ya, atau Ar-Razik yang maha memberi rezeki ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah representasi Ar-Razik dalam hamba Abdur Razik. Rasulullah itu ketika memberi rezeki karena tahu ya, yang dipikirkan oleh beliau Ar-Razik yaitu zat yang maha memberi rezeki, maka apapun beliau berikan ya. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam kehidupannya ketika diminta kok eman-eman maringi, tidak ada sejarah ya. Banyak riwayat menyebutkan ketika Rasulullah hanya punya makanan satu potong untuk dirinya, kemudian datang seseorang yang belum makan meminta makan pada Rasulullah, bukan dibagi, dikasihkan semuanya. Nah, itulah beberapa hal contoh-contoh bahwa bagaimana kita menjadi semakin baik, maka bagaimana kita mengenali kita
Kalau mengenal Rasulullah sebagai hamba yang terbaik, sesungguhnya diri kita juga yang sama. Wa'lamu annakum Rasulullah. Kalau Rasulullah sebagai representasi menepati sifat-sifat dalam kehambaan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hamba, maka marilah kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga bisa merepresentasikan sifat-sifat Rasulullah dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang penuh kasih sayang, bagaimana kita menjadi seseorang yang loman, mudah memberi, bagaimana juga kita menjadi orang yang banyak menebar manfaat. Ya, terbawa, marilah monggo ya, dua hal yang terakhir sebagai konklusi atau kesimpulan, kita perbanyak ya, monggo panjenengan tidak hanya bagi saya pribadi, juga dengan paguyuban ini banyak-banyaklah membaca tasbih, membaca sholawat, dengan diiringi dengan belajar mengenali ya, saya yakin belajar melalui media sosial juga tidak terlalu apa-apa namanya, sangat mudah ya. Hanya saja yang perlu diingat ya, yang penting jangan berlebihan ya. Ya, cirinya berlebihan apa? Di situ ada kalimat makian ya, panggerana, pangapunten ya. Kalau dalam hal ini merasa ya sampai pada titik pokoknya kalau ada Pak, meskipun itu kiai, pangapunten atau profesor atau apapun, kok dalam kalimatnya apalagi di media sosial yang terekam kok ada memaki atau makian, maka mending di skip ya. Minimal pada ceramah itu. Kalau ceramah lainnya tidak ada ya itu yang dipakai ya. Karena sekarang susah ya. Ya, itu virus seperti itu kayak penyakit, tidak melihat umur. Tidak harus muda, yang sepuh-sepuh, tidak harus yang tidak berpendidikan, yang berpendidikan pun kadang sama. Ya, dianggap kiai, dianggap ustadz, kok ceramahnya memaki. Ya, nah itu kalau sekarang saya melihatnya seperti itu, kok ada ceramah kok memaki. Memaki dalam arti menjelekan ya. Biasanya sebab ada yang memaki dalam mencontohkan, akan beda. Karena sekarang juga agak repot. Ya. Ada kiai yang memaki dalam kadar mencontohkan, karena kepotong dianggap memaki juga ya. Jadi memang harus ya, komprehensif bahasanya tadi. Demikian mungkin yang terakhir ya, sekedar usul saja barangkali ya, karena ini 3 bulanan ya, tadi doa dan lain sebagainya otomatis sudah ya, perlu ya, kalau boleh mengusulkan demi perbaikan ya, ditambahkan misalkan dengan mendoakan yang sudah ya mendahului, baik itu dengan tahlil ataupun ya kalau ada yang sekarang misalkan sudah banyak, mungkin sudah banyak yang komunitas ya khataman, doa khataman itu kan 3 bulan kan baik ya. Itu saja ya, dalam hal ini ya kita bersama-sama untuk meningkatkan menjadi hamba yang lebih baik. Saya yang baru memulai ya dalam memulai dalam perjuangan untuk meneruskan estafet pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, mohon doanya mudah-mudahan dikuatkan, diberikan istiqomah, dan panjenengan semua juga diberikan kesehatan, keistimewaan dalam menebar manfaat, baik berbagi ilmu kepada siapapun dimanapun. Sekarang ini ibaratnya sudah terbebas, tidak terikat oleh lembaga, bisa menebar manfaat yang lebih banyak, lebih luas dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Maka tengawon saking Allah sekalian doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ala hadiniyah wa qul ya sholih wa qabul wal husul wal husul bima yas'aluna wa yas'aluna bi barakati wa karamati wa fadli wa asraril fatihah jahi wa li hadrati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mu'minin wa dzurriyyati wa ali baiti wa furu'i wa sunnah nabiyil mursalin jami'il malaikatil muqarrabin wa li khulafa'ir Umar Usman wa Ali wa sahabat yang tabi'in wa li almarhumin min hadhil majmu'ah paguyuban alumni SPK
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Syaulilalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan hamidin hamdan mustaghfirin hamdan raghibin hamdan dzakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil nabiyyin wa fil mursalin wa fil mala'ikati yawmiddin. Salatan wa salaman da'imain mutalasim min yawmiddin. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana min jami'il hajat wa tahhiruna min jami'is sarrafana bi indaka darajat wa tuballighuna bi ahsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa antiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa akhwanina wa akhwatina minan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Sambitna ala nahjil istiqamah wa aidna min mujibatina tamati yaumal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata daimah fi ajsadina wa abadanina wa absarina wa asma'ina wa jawrina kulli birahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa sa'al badil innal badila kana zahuqa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika nasta'in wa 'ala ni'matika nasta'in. Allahumma ya muyassir yassir lana umurana ya musahhil sahhil lana maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya sadar ya hannanu ya mannanu ya dayanu ya rahmanu ya rahim ya latif ya wadud ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Maka atur qaula mohon maaf barangkali ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.